Oh gitu. Oke. Nanti dulu pertanyaannya. Udah lagi. Jangan lanjut. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Ini udah bagus begini. Iya Pak. Udah 3 tahun nggak di sini. Baik, kita mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Baik teman-teman, pada sore hari ini hadir 3 pimpinan KPK. Yang pertama adalah Ketua Sementara yang hari ini sudah diambil sumpah di hadapan Presiden, yaitu Pak Nawawi Pomolango. Kemudian didampingi oleh Pak Alexander Marwata dan juga Pak Nurul Gufron. Saya sampaikan sebenarnya tadi Pak JT juga sudah hadir di kantor, tetapi memang karena besok beliau ada tugas ke luar negeri, jadi pulang lebih cepat gitu ya. Baik teman-teman, hari ini Pak Nawawi akan menyampaikan kepada teman-teman tentang apa rencana ke depan dan bagaimana lembaga KPK ini akan lebih solid, akan lebih memperbaiki lagi untuk meraih dukungan publik. Jadi kepada Pak Nawawi, saya persilahkan Pak waktu dan tempat. Terima kasih Bu Karo Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Rekan-rekan media yang saya hormati. Sudah disampaikan tadi oleh Kabiro Humas, harusnya kami berempat di tempat ini. Tapi rekan pimpinan yang satunya Pak Yohanes Tanak harus menyiapkan diri untuk perdin ke luar negeri, tepatnya ke Laos sampai dengan tanggal 1 mendatang. Juga beliau melihat di sini cuma 4 kursinya, jadi nggak ikutan beliau. Saya akan sampaikan sedikit pointers daripada konferensi pada hari ini. Singkat-singkat aja barangkali ya. Hari ini Kamis 27 November 2023, saya Nawawi Pomolango telah melakukan pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Pengambilan sumpah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan penunjukan saya sebagai Ketua Sementara periode 2019-2024. Pengambilan setiap keputusan di KPK akan tetap dilakukan secara kolektif kolegial. Kami berupaya mengedepankan kesepakatan di antara 4 pimpinan yang ada dengan melakukan konsolidasi internal kepada seluruh pegawai yang lebih kokoh. Pada periode 2023 yang efektif tersisa, kami memprioritaskan untuk fokus terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditargetkan sejak awal tahun. KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi bagaimanapun dinamikanya saat ini tidak akan terganggu dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga ini. Pada sisa waktu ini kami berkomitmen untuk menuntaskan pertama, pemenuhan target penanganan perkara dan aset recovery pada kedeputian penindakan dan eksekusi. Kedua, peningkatan skor indeks perilaku anti korupsi pada kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Ketiga, peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang anti korupsi melalui survei penilaian integritas pada kedeputian bidang pencegahan dan monitoring dan pada kedeputian koordinasi dan supervisi. Keempat,
penguatan efektivitas tata kelola kelembagaan pada Sekretariat Jenderal dan Kedeputian Bidang Informasi dan Data. Kelima, mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen akan terus bersinergi dengan Dewan Pengawas dalam hal pemberian saran dan nasihat kepada pimpinan maupun upaya-upaya penegakan kode etik bagi seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk menjaga marwah kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pemberantasan korupsi. KPK akan terbuka pada setiap kritik, saran, masukan, dan kolaborasi pada seluruh elemen masyarakat, baik media, penggiat anti korupsi, akademisi, serta pimpinan KPK periode-periode sebelumnya, demi berkelanjutan dan perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya. Itu barangkali poin yang bisa kami bacakan. Silakan kalau Bu Karo Humas. Baik teman-teman, terima kasih Pak Nawawi. Saya akan memberikan kesempatan Pak Nurul Gufron dan juga Pak Alexander Marwata. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dulu Pak. Oke, baik. Teman-teman mengingat ini juga mendekati maghrib, jadi saya membatasi pertanyaan. Oke, 3 orang penanya saja ya. Memang sengaja sama beliau gitu, biar teman-teman Nggak berdebat. Iya, selamat sore Pak Nawawi, Pak Alex, dan Pak Gufron. Saya Yogi dari Harian Kompas. Yang pertama, tadi kan disebutkan juga prioritasnya akan menyelesaikan perkara-perkara gitu ya Pak. Nah, mungkin ada perkara yang menjadi prioritas gitu untuk setidaknya di tahun 2023 ini dituntaskan gitu Pak. Apakah mungkin Kementan yang menjadi penyebab Pak Firly menjadi tersangka, atau mungkin kasus yang lain apa yang akan menjadi prioritas? Kemudian yang kedua, untuk 1 komisioner lagi, ini mekanismenya bagaimana ya Pak? Karena kalau di Undang-Undang KPK kan harus 5 orang gitu ya. Nah, ini apakah menunggu sampai proses hukum Pak Firly berkekuatan hukum tetap, atau bagaimana, mungkin boleh dijelaskan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Iya, yang kedua. Selamat sore Pak Nawawi, Pak Alex, Pak Gufron, Mbak Yai. Saya Yogi dari Detikom. Pertama tadi Pak Nawawi di istana bilang setelah pengucapan sumpah jabatan ada rapat pimpinan dan salah satunya membahas terkait bantuan hukum kepada Pak Firly. Inti peluang bantuan hukum kepada Pak Firly. Nah, itu kemudian dari hasil rapat itu seperti apa Pak? Apakah akan diberikan bantuan hukum atau seperti apa Pak? Kemudian kedua Pak, hari Sabtu kemarin ketika konferensi OTT di Kaltim, Pak Johannes Tanak mengatakan setelah Kepres terbit, wewenang Pak Firly sekaligus akses di KPK sudah dihentikan. Tapi di satu sisi Pak Johannes Tanak mengatakan kalau beliau mau datang berkantor di KPK itu sah-sah aja. Ini kan membingungkan Pak. Nah, mungkin penegasan saja Pak, per hari ini tuh akses Pak Firly di KPK seperti apa Pak? Apakah ruangan kerjanya dikosongkan, atau Pak Nawawi setelah ditunjuk jadi Ketua KPK sementara bertugas di ruangannya Pak Firly, atau seperti apa Pak? Ketiga Pak, mengenai tahun ini kan KPK juga banyak mendapat serangkaian kasus yang terjadi justru di lingkungan di internal pegawainya KPK sendiri Pak. Ada kasus pemerasan, pelecehan, korupsi uang dinas Pak. Nah, kan ada istilah ikan busuk mulai dari kepala ya Pak. Nah, kemudian komitmen Pak Nawawi untuk memastikan tidak ada lagi dalam tanda kutip Pak ikan-ikan busuk di KPK mulai dari kepala sampai ke ekor, itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, saya rasa 2 pertanyaan dulu untuk dijawab. Silakan Pak Nawawi. Mungkin kalau soal perkara-perkara Pak Alex lebih ini enak. Silakan dulu Pak Alex mengenai perkara-perkara yang sementara kita sidik dan kita prioritaskan penanganan. Ya, terima kasih Pak Nawawi. Terkait prioritas penanganan perkara, tentu ada beberapa perkara yang carry over tahun-tahun sebelumnya kita tuntaskan, termasuk mungkin perkara-perkara yang mengemuka ya dalam beberapa bulan atau minggu terakhir yang sudah ada statement dari beberapa pimpinan, Pak Gufron, Pak Tanak ya, itu juga tadi di dalam rapat internal dengan para pejabat struktural kita dorong supaya tidak menimbulkan pertanyaan lagi di masyarakat, seperti itu. Jadi
Kementan itu juga menjadi prioritas kita tuntaskan. Kalau ada keterlibatan para pejabat yang lain ya kita tindak, tentu semuanya berdasarkan kecukupan alat bukti. Sekali lagi teman-teman wartawan, bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu bukan keputusan pimpinan, tetapi oleh karena perbuatan yang bersangkutan berdasarkan kecukupan alat bukti. Jadi itu yang kemudian disampaikan oleh penyidik, penyelidik, dan JPU KPK ke pimpinan, dipaparkan. Dan kalau itu ternyata cukup alat bukti, tentu tidak ada alasan lain bagi pimpinan untuk tidak menyetujui penetapan tersangka tersebut. Itu kami pastikan ya, terkait penanganan penyelesaian perkara-perkara yang mendapat perhatian publik. Nah, terus apa lagi? Itu sudah selesai nomor 1. Baik ya, selanjutnya ini kok ada 2 Yogi, satunya Yogi Kompas, satunya Yogi Detikom. Saya untuk menyiasati 2 nama ini biar nggak keliru, Yogi Kompas saya masukkan ke nomor yang 1, Yogi Detikom saya masukkan ke nomor yang 1. Kebetulan ada 2 nomor saya Pak, jadi nama Bapak berdua saya pisahin gitu, agar tidak keliru nanti menjawab gitu. Yang untuk Yogi Detikom barangkali soal bantuan hukum kepada Pak FB setelah saat ini. Memang tadi sedianya kita rapat, kami berpikir rapat tadi cuma menyita waktu 1,5 jam, ternyata sampai 3 jam itu pun belum selesai. Termasuk materi apakah kami akan melakukan pendampingan hukum lagi kepada Pak Firly setelah pada fase pemberhentian sementara ini, itu belum sempat. Besok kami agendakan untuk menyikapinya gitu. Apakah bantuan hukum itu akan kami lakukan pada yang bersangkutan atau tidak. Kami banyak mempertimbangkan banyak hal karena kita punya komitmen bahwa lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance daripada isu korupsi. Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak pada yang bersangkutan. Yang berikutnya, akses kepada Pak FB. Kita tidak harus mengingat apa yang telah tersampaikan pada waktu yang lalu, tetapi apa yang kami sampaikan pada forum ini. Tadi sepintas saya sempat juga berdiskusi dengan Pak Nurul Gufron. Kepres pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Kedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai kami perlakukan sebagai tamu undangan dan sebagainya. Terlebih lagi bahwa tadi laporan Setpim kepada kami barang-barang inventarisir lain barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi mungkin besok lusa mau diambil, ya prosedurnya dengan masuk melalui depan gitu, tidak dalam akses seperti kemarin-kemarin. Itu menyangkut apakah kami masih memberikan akses, kami katakan seperti itu. Tidak perlu dibahas apakah pimpinan sebelumnya menyatakan bisa jalan-jalan atau seperti apa. Lanjut yang terakhir barangkali ini mengenai kasus-kasus yang pernah ini mungkin Pak Gus Gufron lebih pas ini. Seperti apa kami menyikapi agar tidak muncul lagi ikan busuk dari kepala. Tapi kalau saya sering ke pasar Kramat Jati banyak juga ikan busuk dari ekornya gitu. Dari tengahnya. Silakan Pak Gufron. Dari tengahnya juga. Terima kasih. Ini hanya soal bagi-bagi menjawab pertanyaan semuanya ya. Jadi begini. Jadi kami tadi sudah rapim mengidentifikasi dan juga kemudian menginventarisir beberapa masalah yang mengakibatkan authority yang semestinya kolegial kemudian agak terganggu karena sistem yang tak jalan. Kami telah kemudian tadi berkomitmen untuk memperkuat kolegialitas. Yang kedua juga memastikan prosedur
itu berjalan berdasarkan substansi ataupun materialitas. Proses-proses yang mengedepankan formalitas administrasi, kami mulai identifikasi untuk tidak lagi kemudian berubah menjadi prosedur yang sangat mengedepankan formalitas tersebut. Ya, salah satu contohnya ya, bahwa misalnya perkara kasus ya, kalau sudah secara material selesai dibahas oleh kami pimpinan, maka proses-proses administrasinya itu tidak boleh kemudian mengganggu atau ditunggu yang bisa menghambat berjalannya proses tersebut. Hal-hal yang kemarin terjadi itu salah satunya kami memandang karena salah satunya di dua hal tersebut. Perlunya penguatan kolegialitas, yang kedua perlunya meningkatkan substansi ataupun material daripada proses formalitas administrasinya. Itu supaya kemudian indikasi yang disampaikan tadi entah dari kepala ataupun dari ekor, toh akhirnya sama-sama busuk, maka kebusukan itu supaya tidak terjadi, itu tidak kemudian proses itu harus berjalan secara sistemik. Itu yang kami lakukan ke depan, Mas. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari obat supaya tidak ada kebusukan di kedepannya. Makasih. Tambahkan, Pak. Ya. Tambahin. Ini terkait dengan pengawasan, ya, monitoring. Ini kan yang lagi rame itu terkait dengan pengawasan atau monitoring penanganan perkara. Kan teman-teman dan mungkin masyarakat sebagian besar menganggap bahwa persoalan ini muncul dari pimpinan. Ya. Nah, ada titik rawan di dalam penanganan perkara di KPK, ya. Itu menyangkut pengawasan atau monitoring penanganan perkara, ya. Seperti yang sudah mengemuka, saya ambil contoh di Kementan. Kan di dalam pemeriksaan Dewas dan mungkin juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Apakah ada laporan masyarakat ke KPK terkait perkara Kementan? Pada saat kami mendalami perkara yang kemudian kami menetapkan tersangka terkait dengan pemerasan, kami betul-betul blank, nggak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat. Dan ternyata pimpinan juga sudah mendisposisi melakukan penyelidikan. Tetapi ternyata juga itu tidak ditindaklanjuti. Baru kemarin kita perintahkan untuk diterbitkan sprint lidik. Artinya apa? Dari tahun 2020 sampai tahun 2023. 3 tahun. Nah, ini kurang termonitor dengan baik dan pimpinan tidak punya alat untuk memonitor apakah disposisi pimpinan itu ditindaklanjuti atau tidak. Termasuk laporan PPATK. Banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan, lakukan penyelidikan. Apakah itu dilakukan atau tidak, kita nggak punya alat monitoring. Ada alatnya yang kita sebut sinergi. Tapi sampai dengan sekarang pun itu belum dimanfaatkan dengan baik. Makanya tadi di dalam rapat internal tadi, ya, kita ingin menata itu semuanya. Pimpinan sudah memerintahkan untuk dibuatkan sebuah dashboard. Ya. Sehingga apa? Dengan dashboard itu pimpinan bisa memonitor kira-kira disposisi pimpinan, terutama yang terkait dengan penindakan. Karena apa? Di KPK paling rawan itu adalah di penindakan. Itu yang harus kita kontrol dengan baik, ya. Apakah disposisi pimpinan yang memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan itu ditindaklanjuti atau tidak? Ya, nanti akan kelihatan di sana. Kalau tidak ditindaklanjuti, pimpinan akan menanya, kenapa nggak ditindaklanjuti? Sehingga kita bisa panggil direkturnya, ya, kenapa? Sehingga ada alasan-alasan. Tentu ketika perintah pimpinan itu tidak ditindaklanjuti. Dan seterusnya dari lidik, berapa lama, kalau 6 bulan nggak ada perkembangan, tentu itu menjadi pertanyaan. Kita minta ekspos dan lain sebagainya. Jadi kontrol itu nanti tidak hanya sebatas dari masing-masing pejabat struktural direktur, deputi, tetapi kami pimpinan juga bisa memantau monitor. Dan itu.
Karena apa? Ya, karena lembaga ini biar bagaimanapun yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Kami berlima, sekarang berempat. Kami harus bisa mengawasi bagaimana penanganan perkara itu berjalan di penindakan. Ya. Ini yang perlu kami tekankan ke teman-teman, ya, sehingga mudah-mudahan dengan mekanisme seperti ini tidak ada lagi perkara-perkara yang kemudian terhenti di tingkat direktorat, terhenti di tingkat kedeputian, atau perintah pimpinan tidak ditindaklanjuti. Perkara-perkara itu, dan kami sudah perintahkan juga inspektorat untuk coba diinventarisir kira-kira disposisi pimpinan atas laporan masyarakat atau informasi terkait dugaan korupsi yang didisposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan, ternyata belum terbit sprindlidiknya. Nah, ini kami sudah minta pihak inspektorat untuk mengecek kira-kira ada berapa banyak disposisi pimpinan yang tidak ditindaklanjuti, dan kemudian nanti akan kami tanyakan kenapa tidak ditindaklanjuti dan sebagainya. Jadi sebetulnya mekanisme pengawasan itu yang seharusnya kita perkuat, ya, dengan dashboard itu sebagai sarana kami pimpinan untuk memonitor dalam penanganan perkara di KPK. Ini upaya-upaya kami untuk memperkuat pengendalian atau pengawasan dalam rangka penanganan perkara di KPK. Saya kira itu, Pak. Ya, sedikit saya tambahkan berhubungan yang disebut oleh Pak Alex kaitannya dengan kontrol terhadap penanganan perkara ini. Sebelumnya berlaku model sistem ada pembidangan gitu. Jadi ada wakil ketua tertentu membidangi penindakan. Wakil ketua tertentu membidangi pencegahan. Ini akan kami evaluasi. Jadi tidak ada lagi model yang barangkali semacam itu ditiadakan. Semua wakil ketua pimpinan itu semua bertanggung jawab terhadap bidang itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kedeputian atau sekjenan tertentu mendegradasi kewenangan dari wakil ketua yang lain untuk masuk pada bidang. Jadi setiap wakil ketua yang merasa bahwa ada yang perlu dia ngecek pada satu kedeputian, dia akan masuk. Pak Gufron tidak lagi hanya bisa jalan-jalan ke kedeputian pencegahan dan monitoring. Pak Gufron itu berwenang masuk ke kedeputian penindakan ketika ada hal yang dia ingat bahwa itu harus dia lakukan kontrol seperti itu. Itu model semacam itu akan kami evaluasi dalam kaitannya dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Alex tadi. Kita akan melakukan model pemantauan monitoring terhadap tugas-tugas penindakan khususnya, agar tidak terjadi lagi konteks yang semacam itu. Untuk perkara yang penyelidikan Kementan, itu sudah digelar untuk dilakukan penyelidikan. Itu sudah terakhir kami catat, itu sudah digelar untuk dimunculkan. Itu laporannya tahun 2020, seperti itu. Ya, seperti itu barangkali. Itu, ada lagi mau ditambahkan Pak Gufron? Kita berusaha untuk berbicara terus biar berkurang pertanyaan. Baik Pak, ini karena juga sudah maghrib ya teman-teman, saya beri kesempatan pada 2 orang lagi aja, 2 saja. Nanti 1 Sabir, 1 Chandra. Mas Sabir duluan ya, gue lebih cepat soalnya. Belakangan ini dikabarkan bahwa KPK menetapkan penerima sleeping fee bernama MS di kasus DJKA Kemenhub. Nah, apakah benar karena ada pihak salah satu Pak JT bilang bahwa itu sudah ditetapkan, tapi tadi kita tanya Pak Asep bahwa nanti belum sepenuhnya ditetapkan, nanti dijelaskan pas udah penahanan. Nah, masalahnya penetapan MS ini banyak pihak yang menuding bahwa ini adalah serangan balik KPK kepada Kapolda Metro Jaya setelah ditetapkannya Pak Ketua Firly Bahuri sebagai tersangka kasus suap. Boleh minta tanggapannya? Ya, 1 lagi, Sabir. Cek 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, baik para pimpinan. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Satu hal saja. Berapa hal?
Enggak, singkat-singkat aja Pak. Pertama soal penyelidikan tadi mohon diperjelas. Ini penyelidikannya apakah pengadaan sapi itu sapi kurbankah? Kemudian pengadaan itu terjadi kemudian direalisasi pada tahun 2021 atau 2022 dan jumlahnya itu apa benar sekitar 3 ribuan. Kemudian pelakunya apakah diduga adalah AA dan RM atau terkait juga dengan SCL. Itu yang soal penyelidikan Pak. Mohon dikelirkan. Yang berikutnya terkait dengan ini Pak. Kasus KPK ini kan sebenarnya sudah berulang-ulang ya. Dan seingat saya kejadian hal seperti ini ketika KPK terjadi krisis, itu di KPK punya namanya protokol komunikasi krisis. Seingat saya. Kalau di periode Pak Abraham dulu ada para PLT kemudian menyusun protokol komunikasi krisis itu dan dijalankan, bahkan dijaga, diorkestrasi sama Bang Johan Budi sebagai PLT waktu itu. Itu di periode Pak Agus Raharjo masih ada Pak Alexis itu juga ada protokol krisis ketika terjadi serangan balik ya, dan khususnya pada saat revisi Undang-Undang KPK. Nah saya mau nanya begini, ini kan kejadian sebenarnya berulang. Dulu masa Pak Antasari juga sama. Nah bagaimana protokol krisis yang dijalankan oleh KPK itu khususnya pada saat pasca Pak Nawawi menjadi ketua sementara KPK yang dijalankan bagaimana? Dan itu seperti apa gitu ya yang akan disusun, metodenya bagaimana, dan yang harus diingat ketika arus informasi kepada publik itu minim Pak. Nah kemarin kan sebelum-sebelumnya itu minim sekali, bahkan ditahan-tahan seolah-olah itu wartawan itu kayak nggak ada gitu ya, publik itu dibiarkan menunggu. Nah itu bagaimana menjalankan dan mengatasinya hingga kemudian marwah KPK kepada publik itu bisa lebih naik di kedepannya. Yang ketiga adalah Terakhir ya Sabir. ya terakhir, ini soal pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Informasi yang kami terima bahwa ada 2 orang pimpinan KPK yang diduga terlibat terkait dengan kasus pemerasan SCL yang tersangkanya itu adalah Pak FB gitu ya. Nah di dalam chat via WhatsApp tahun 2022 diduga ada pimpinan yang meminta sesuatu untuk kepentingan pihak tertentu yang diantaranya kemudian terrealisasi kalau saya tidak salah ingat adalah 6, sekian M uang dan ada permintaan proyek yang proyek itu di Kementan kemudian diminta untuk perusahaan yang ternyata perusahaan itu berperkara di KPK. Nah saya minta itu mohon diklarifikasi bagaimana KPK menyikapi itu, dan turunannya dari ini adalah bagaimana kemudian KPK, 4 pimpinan KPK yang ada sekarang nantinya itu memberikan keterangan atau klarifikasi di hadapan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada saat nanti pemeriksaan, dan apakah akan hadir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Udah cukup 1 padat singkat. Tes ya, terima kasih. Pak, saya mau nanya, ini kan sebenarnya terkait di tingkat level pimpinan ini ada semacam kebijakan yang sebenarnya kalau dilihat itu banyak ruang-ruang gelap. Contoh soal kebijakan bagaimana belajar dari sebelumnya. Ketika menetapkan tersangka tuh modelnya nggak kayak gini, nggak kayak polsek gitu loh. Orangnya dipanggil baru ditahan baru diumumkan. Sementara itu ada ruang yang panjang ketika memang sudah ditetapkan tersangka, itu kan ada ruang. Kenapa mau polanya seperti ini? Nah, ya ini buktinya hasilnya kepemimpinan yang belakangan ini ya begitu. Karena ada kebijakan itu. Ada ruang-ruang yang bisa bermain nantinya. Kenapa tidak belajar ketika era-era sebelumnya? Ketika era Pak Agus Raharjo, Abraham Samad atau sebelumnya. Itu kan pola penetapan tersangkanya beda. Dan itu saya lihat cukup rentan dan menghasilkan ya. Kalau di opini publik muncul seakan jadi busuknya kayak kepala ikan ke bawah. Jadi kena semua kan pimpinannya. Kenapa tidak dirubah seperti ya artinya bahwa ada ya ini kan opininya jadi seakan seperti itu bahwa ternyata di bawah tuh di rutan juga ada tindak-tindakan kayak meres-meres tahanan segala macam. Ini kan ya artinya saya ingin katakan ada nggak evaluasi untuk menyeluruh seperti itu.
Kalaupun tidak benar yang saya katakan, lalu solusinya apa? Supaya terjadi image pembaikan dari publik menilai hal ini. Nah, kemudian saya mau menanyakan soal ini 4 pimpinan. Terus kemudian 2/3-nya gimana nih ceritanya misalkan? Atau ada pemain cadangan misalkan jadi 5 gitu, biar 2/3 keputusan. Nah, atau Oke, cukup. satu lagi ya, Mbak. Nah, ya soal mempertegas tadi yang persoalan ada katanya penetapan tersangka dengan ekspos kemarin bertepatan dengan Pak FB ditetapkan jadi tersangka dan eksposnya itu diikuti Pak FB yang kemudian menetapkan seorang tersangka, itu kira-kira gimana? Itu benar nggak sih? Apa ekspos itu memang disetujui oleh dari Dirtut, Direktur Penyidikan, Deputi sampai, dan kalau memang posisinya sudah sebagai tersangka terus taken, kira-kira tersangka korupsi menandatangani tersangka korupsi kira-kira legal atau ilegal? Ya itu tolong dijelaskan lah biar nggak bingung, masa pimpinan udah ngomong tersangka nggak ada kompesnya gitu loh. Ini kan menjadi opini yang miring-miring yang kagak puguh lagu kalau orang Betawi bilang. Ini ada kompesnya nggak sih penetapan tersangka gitu loh. Oke. Ya itu aja, makasih. Diterima. Cukup ditangkap pertanyaannya. Saya kira mewakili. Oh, udah cukup lah. Enggak soal yang Nggak lewat. ini kan soal kelembagaan, Mbak. Yang Cukup, Pak. kemarin Cukup. temuan Dewas itu yang 40M itu. Apa 40M itu kan enggak dinaikkan penyidikan sampai saat ini. Yang temuan Dewas kemarin itu yang soal pungli, Pak Alek. Itu menurutku yang paling penting malah, karena sebelum menindak orang mestinya KPK berani menindak diri sendiri dulu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang mana? Nanti beranu aja, saling menambahkan saya dengan Pak Alek maupun juga Pak Nawawi ya, dari Mas Chandra, Mas Sabir, Mas Mario, dan selanjutnya. Pertama pertanyaan saudara inisial MS dan lain-lain ya, sebagaimana diketahui di periode kemarin itu kan ada pembidang-bidangan dan kami tentu akan kemudian ngecek ke Pak Alek maupun ke berkasnya ya. Sebagaimana diketahui, saya pribadi dalam proses di perjalanan ataupun tugas di luar kota. Karena itu kami nanti mungkin Pak Alek yang bisa menjelaskan. Kedua, dari Sabir, penanganan dugaan di Kementan ya, di Kementan yang disebutkan Pak Alek tadi tahun 2020. Nah, Dumasnya naik ke pimpinan sekitar 2021 ya. 2021 kemudian semua pimpinan pada saat itu mendispo itu adalah tidak lanjuti, artinya untuk kemudian dilidik. Namun sejak 2021 sampai saat ini memang sprint lidiknya belum terbit. Karena itu kami akan mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut tersebut yang terjadi. Jadi sesungguhnya Kompes pada sore petang hari ini sesungguhnya kami ingin menyampaikan hal-hal kelembagaan setelah Pak Nawawi diangkat sebagai ketua sementara yang pengucapan sumpahnya tadi siang. Karena itu sebenarnya beberapa hal yang Anda sebutkan tadi tentang kasus-kasus maupun evaluasi dan lain-lain yang lebih banyak kepada kasuistis, kami sebenarnya berharap nanti akan kami jelaskan pada kesempatan berikutnya ya, termasuk tadi pembicaraan pertanyaan tentang 40M, lantas Mas Mario juga bagaimana tentang apakah tidak mengevaluasi karena rentang waktu antara ekspos menetapkan tersangka kepada penahanan dan kemudian di situ ada ruang atau jeda waktu yang memungkinkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya pada awal periode kami malah karena menilai antara penetapan tersangka sampai kepada penahanan ketika disampaikan penetapan tersangkanya sementara belum ada upaya paksa untuk ditahan, ruang itu malah kemudian selama jeda waktu itu banyak terjadi melarikan diri. Oleh karena itu kami menyimpan status tersangka itu sampai
kami kemudian melakukan upaya paksa berupa penahanan supaya tidak ada lagi kemungkinan melarikan diri. Jadi itu semua ada orientasinya. Kalau lebih dulu itu untuk memberikan kepastian supaya lebih transparan, orientasinya itu yang kami pada saat awal itu adalah orientasinya untuk supaya tersangkanya tidak lari. Setelah ditahan baru diumumkan, dikompres bersama tersangkanya. Ketika ditahan langsung tersangkanya ada. Karena banyak kejadian kami kompres melakukan pengumuman tentang tersangka, sementara pihak yang diumumkan sedang ada di daerah masing-masing, sehingga kemudian proses kami antara penetapan tersangka dengan proses untuk cekal dan lain-lain masih berjalan. Nah, ini yang kadang-kadang dua hal ini menjadi dua hal yang perlu dipertimbangkan. Satu, bicara kepastian hukum supaya tidak ada, mungkin kata Mas Mario, tidak ada pembusukan. Tapi di sisi lain kami juga memandang perlunya agar yang bersangkutan tidak melarikan diri. Bagaimana ke depan nanti tentu kami akan evaluasi dua hal ini yang sekiranya antara kepastian dan antara tidak melarikan diri bisa dua-duanya tercapai. Saya kira begitu. Jadi mohon maaf sebenarnya kami di sini ingin menyampaikan kepada segenap bangsa Indonesia bahwa KPK walaupun pimpinannya tinggal 4, ketuanya saat ini diambil sumpahnya tadi siang, ketua sementaranya adalah Pak Nawawi, ingin memberikan harapan bagi bangsa dan negara bahwa pemberantasan korupsi tetap jalan di bawah kepemimpinan Pak Nawawi, dan kami membuka kritik dan saran untuk menyampaikan dan memohon dukungan dari masyarakat. Pemberantasan korupsi ke depan tetap berjalan dan tetap kemudian terpercaya bagi masyarakat. Ini yang kami ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Hal-hal yang tadi bersifat kasuistik dan lain-lain, termasuk bagaimana kalau pimpinan dipanggil Polda, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami semua adalah warga negara yang taat hukum. Dan karenanya kalau ada proses hukum yang membutuhkan kami sebagai saksi, tentu kami akan mematuhinya sebagaimana dimintakan. Dan itu juga tetap akan mendukung proses-proses hukum dimanapun ya, bukan hanya di kepolisian ataupun juga di kejaksaan yang sama-sama dalam kerangka memberantas korupsi. Itu komitmen kami. Saya kira begitu. Mungkin Pak Nawi atau Pak Alek bisa menambahkan. Ya, saya hanya sedikit menambahkan dari proses dari Dumas tadi kan ada 3 klaster sebetulnya yang dilaporkan masyarakat itu kan. Ada sapi, hortikultura dan pemerasan yang sudah naik terkait dengan pemerasan ya. Sementara kemarin Sprinlidik itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Menyangkut siapa orangnya karena masih dalam tahap penyelidikan, tentu saya tidak akan menyampaikan. Kita baru mencari, ya KPK penyelidik baru mencari terjadinya peristiwa pidana. Belum sampai menyentuh pada orang-orang yang diduga sebagai pelakunya. Nah, tentunya nanti setelah melakukan penyelidikan, ketika ditemukan bukti yang cukup, penyelidik akan melakukan ekspos ke pimpinan. Jadi itu saja. Jadi tidak menyebutkan siapa yang dilaporkan, kan begitu. Nanti akan didalami di dalam proses penyelidikan. Saya kira itu ya. Kalau terkait dengan tadi Mas Mario, saya ini kan periode pertama kan rejimnya waktu itu seperti itu. Begitu ekspos umumkan, kan gitu kan. Ya, transparan betul, tetapi kemudian kita seolah-olah sudah menghukum tersangka, sementara prosesnya masih kadang-kadang sangat lama. Ada loh yang ditetapkan tersangka 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu juga belum dilakukan upaya paksa. Ada. Nah, sementara kalau sekarang kita KPK akan mengumumkan tersangka itu pada saat penahanan secara ofisial, meskipun teman-teman sebetulnya sudah tahu kan, ya nggak usah diumumkan sudah tahu. Tetapi secara resmi KPK akan mengumumkan pada saat dilakukan upaya paksa penahanan. Seperti itu. Tujuannya apa sebetulnya? Itu tadi untuk memberikan kepastian bagi tersangka. Itu dilakukan upaya penahanan, argu penahanan itu berjalan.
Ya. Dan penyidik-penyidik kami itu pasti akan memperhitungkan berapa lama orang ini akan ditahan sebelum kita limpahkan ke pengadilan. Sebetulnya nggak ada ruang-ruang gelap yang bisa melakukan negosiasi. Karena apa? Begitu ekspos penetapan tersangka, ya, sprindik itu kita akan dorong segera terbit. Begitu sprindik itu terbit, nggak ada ruang lagi untuk bermain. Ya, kalau toh ada yang bermain, pasti nanti juga tidak akan mungkin menghentikan perkara itu, gitu kan? Taruhlah 5 pimpinan 1, kan masih ada 4, kan begitu. Lain ceritanya misalnya kalau perkara itu masih di tingkat penyidikan, kan gitu kan? Pimpinan nggak tahu apa sih perkara yang sedang dilidik, saksi siapa yang diperiksa, apa substansi saksi itu yang dilakukan pemeriksaan, kita nggak tahu. Siapa saksi yang dipanggil, pimpinan nggak punya akses ke sana. Nah, dalam rangka itu makanya dengan dashboard tadi, kami pimpinan akan melakukan monitoring, ya, terhadap penanganan perkara. Sehingga ruang-ruang yang tadi disampaikan, ruang menimbulkan ruang-ruang gelap atau titik-titik rawan terjadinya korupsi atau kolusi, itu sedapat mungkin akan kami tutup, ya, dengan pengawasan kami berempat secara kolektif kolegial tadi itu. Itu, Mas Mario. Saya kira cukup ya. Baik. Baik ya. Hari Mas Mario, yang terakhir untuk Mario kita akan lakukan evaluasi, ya. Apakah itu mau dilanjutkan atau cuman kalau kita kembali ke model lama, Mario nggak bakal lihat lagi yang pakai orange depan sini gitu kan, karena model lama nggak pakai orange kayak gitu. Kita akan evaluasi mana yang lebih baik itu. Saya juga tadi dalam rapat yang kami gelar telah meminta untuk membiasakan diri. Kalau kita punya komitmen bahwa penetapan tersangka itu akan kita bacakan dalam pengumuman, ya kita konsisten dengan itu. Jangan sebelum tindakan penahanan, tindakan apa, sudah keburu ngomong, keceplosan ini sudah tersangka, itu menimbulkan persoalan. Saya sudah minta Biro Humas untuk tegas itu. Pimpinan pun diomongin, dilarang gitu. Ngomong itu. Bab ini sudah jadi POB kita gitu. Ya. POB itu kan harus dipegang, dilaksanakan gitu. Ya. Jadi harus betul-betul dijalankan gitu. Biro Humas kalau ada, meskipun pimpinan tegur itu. Enggak benar itu. Nah, jadi apa yang disampaikan ke teman-teman itu betul-betul merupakan satu produk keputusan bersama. Itu yang kita bilang dengan kolektif kolegial, enggak asal tak ngomong seperti itu. Demikian teman-teman, masih cukup banyak waktu kita, ya. Sedapat mungkin lah dalam masa-masa sementara ini tidak akan ada beda-beda pendapat dari 4 itu, biar tidak bingung kita menghitung 2/3 dari 4 berapa. Ya, sedapat mungkin kita akan melakukan untuk terus bermusyawarah untuk mendapatkan satu produk keputusan yang tidak ada dissenting opinion di dalamnya gitu. Oke. Demikian barangkali. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada Mbak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Baik teman-teman semuanya, sudah direncanakan ya? Iya, yang penting adalah sekarang pelaksanaan kerja-kerja pimpinan KPK. Terima kasih sekali lagi Pak Nawawi, Pak Alexander, dan juga Pak Nurul Gufron. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di konvers ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa kami menerima kritik saran dari teman-teman semuanya demi perbaikan, dan kami juga sudah berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap lembaga ini ke depannya. Sekali lagi terima kasih, dan untuk media gathering nanti kita akan update secepat mungkin. Ya, terima kasih. Sekali lagi berharap kalau kita mencintai lembaga ini untuk tetap eksis, bantulah dengan berita yang positif. Bersama-sama kita bergenggaman tangan untuk eksistensinya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian barangkali. Sudah cukup ya. Udah maghrib, udah melewat waktu nih. Yuk. Oh iya.